RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie, just pouring out admission, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride, I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, no, baby. Why don't you just meet me in the middle? Oh yeah, I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Oh, in the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle, baby? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle, middle, in the middle, middle. Your systems are offline. Morning Live Chat. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Morning Live Chat Special Weekend. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Hai sobat kreatif dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Ya, pagi hari ini kita ada Morning Live Chat berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Dan pagi hari ini kamu bareng sama Kak Erin, dan bintang tamu kita udah datang nih dari pagi hari ini ya. Pas banget ya, kalau kata orang time ya, on time dia
ya. Untung itu nggak telat-telat ya kalau kata orang paling biasa. Kalau pagi-pagi banyak gawe. And this is Kandi Liso. Hai Erin, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ngeliatnya kesana aja kali ya. Kesana aja kali Iya. ya. Karena kita juga lagi live streaming, Sobat Kreatif, kamu bisa langsung nonton live kita dari YouTube RRI Palembang. Atau kamu juga bisa streaming langsung di aplikasi RRI Playgo yang bisa kamu download di Play Store dan juga App Store kamu ya. And aku mau tanya dulu nih kabar Kandi Liso, apa kabar nih? Alhamdulillah keadaan fisik baik. Iya, dompet gimana? Rekening aja Mas. Disehat-sehatin aja sih rekening. Aduh, dicukup-cukupin aja gitu ya. Iya, efek Apalagi pandemi Ren. udah tanggal berapa juga ini ya. Kandi Liso nih pagi hari ini. Iya Kak Erin. Tadi pagi ya, tadi malam di WhatsApp ini pagi ini Kandi Liso loh. Kandi Liso kayak pernah denger gitu. Oh ternyata benar Kandi Liso yang ini ya. Iya. Yang kemarin pernah ngisi lagu ulang tahunnya Palembang ternyata Yes. ya. Aduh. Yes. Itu gimana ceritanya bisa ngisi lagu itu? Kalau lagu itu sih sebenarnya idenya sudah dari 1 tahun yang lalu Rin. Sudah 1 tahun tapi 1 tahun itu baru wacana doang. Oh, oke. Belum ada realisasi. Waktu itu yang punya ide sebenarnya temanku namanya Adi BGP, pencipta lagu Bujang Gadis Palembang. Jadi dia yang bilang, "Dik, kayaknya belum ada nih lagu tentang ulang tahun Palembang. Lu aja yang bikin." Tapi waktu itu sih belum menanggapi serius tapi sudah dicatat nyatet ya. Akhirnya dengan kekuatan bulan purnama. Kayak Sailor Moon ya. Ketahuannya dong ngamuk. Oh, Ninja Hattori. Nah, tahun ini 2021 itu H-6 hari ulang tahun Palembang itu mendadak aja kebut-kebutan karena pengen berbuat sesuatu. Intinya sih pengen bersyukur aja sebagai warga Palembang di hari ulang tahun Palembang ke-1338 itu pengen mengucapkan rasa syukur terhadap kota kelahiran. Tapi itu juga the power of kepepet H-6 baru bikin lagu Biasa ya, kebiasaan di power of kepepet gitu ya. Yes, akhirnya pas hari kegiatan itu disambut baik oleh Ketua Dewan Kesenian Palembang. Beliaulah yang punya ide. Ini kita launchingin aja. Padahal sebetulnya saya belum siap. Jadi iyain aja dulu. Iyain aja dulu gitu. Itu gara-gara sebenarnya saya cuma cerita-cerita doang. Didit kan namanya. Dit, gue lagi garap lagu ini nih. Itu H-5 tuh. Lagi garap lagu Selamat Ulang Tahun Palembang. Wah, launchingnya Pak, hari ulang tahun Palembang. Mati mak gue. Padahal lagunya belum selesai. Jadi awal-awal mulai dari melodi segala macam itu gimana? Iya, prosesnya sih ya mengarang indah. Mengarang bebas aja. Mengarang indah, yang penting liriknya sesuai dengan tema ini kan, hari ulang tahun Palembang, makanya yang penting refnya tuh selamat ulang tahun Palembang gitu. Ya gitu aja. Selebihnya mencoba menggambarkan kota Palembang dengan keindahan dan keramah tamahannya. Ngomongnya halus banget ya. Tapi ini kan cuma 6 hari nih ya dari launching kemarin gitu. Itu gimana sih? Enggak, kalau Erin sih kejar-kejaran gitu kayak bingung sih apa dulu nih yang mau dikerjain apa dulu nih. Basically karena memang saya orang produksi musik, punya studio di rumah. Dan songwriting itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi sudah tahu lah apa yang harus dilakukan. Cuma paling mentoknya adalah di ide. Ini mau digimanain. Dan bahkan sampai hari H itu kan launchingnya siang ya. Saya sampai subuh masih ngerjain lagu itu. Tidur habis subuh baru tidur. Jam 12 baru udah mau launching. Untung gak kesorean datangnya. Aduh, ternyata ya. Tapi Kandi Liso ini ternyata ya sebelum terjun ke dunia vokal kali ya, pernah jadi gitaris juga ternyata. Iya banget. Awalnya itu saya mengenal musik sebagai pemain gitar. Oke. Karena ngeband nggak pernah cocok, ya nggak ada jodohnya. Akhirnya waktu itu sih trouble-nya sih rata-rata vokalis, gonta-ganti vokalis. Oke. Ya akhirnya memberanikan diri lah untuk menyanyi sendiri. Minggir kalian semua ya. Biarkan aku yang maju gitu ya. Iya, ya udah belajar nyanyi aja. Saya sih siap bernyanyi, tapi mungkin yang denger nggak siap. Siap ya nyanyi, tapi yang denger nggak siap. Tapi dari awal memberanikan diri itu pikirannya apa tuh? Oh ya udah deh, aku aja yang ngambil vokal gitu. Iya, sebenarnya gini, karena keinginan dan motivasi saya pengen terus berkarya.
Terus berkarya nggak boleh berhenti. Dan kebenaran memang ada kecintaan ya terhadap seni musik ya. Ya mungkin pada saat itu teman-teman ngeband itu nggak sama feel-nya, mood-nya tuh nggak sama mood-nya terhadap musik ya. Ada yang mungkin sekedar hobi tapi mereka tidak mengungkapkan. Akhirnya saya yang memang punya keseriusan di situ nggak bisa cocok, nggak bisa cocok. Akhirnya pilih jalan sendiri aja, nyanyi ya. Nggak ada sih yang bilang suara saya bagus, nggak ada. Saya tuh cuma berpikir pokoknya harus terus berkarya gitu aja. Saya nggak mau. Pede aja dulu ya. Karena tidak mau tergantung sama orang lain. Itu aja sih. Tapi emang bagus sih kalau kita ketergantungan sama orang lain, kayak kalau nggak ada sih ya abis nih gitu. Iya, repot kan. Udah repot banget tuh. Tapi kalau dari gitaris itu dari kapan sih Kak mulai terjun ke dunia seni? Pertama kali kenal gitar itu kelas 3 SMP. My first song was Kusangkakan. Melayu sekali ya. Ternyata. Iya, pertama kali kelas 3 SMP belajar bikin lagu itu kelas 3 SMA. Waktu itu ingat sekali bikin lagu berlirik bahasa Inggris. Begitu latihan di studio teman bilang, "Lagu kau pecah lagu senam an." Dasar di mana nih? Nyanyiin dikit dong. Coba nyanyiin dikit dong. Lagu pertamanya dulu kayak gimana? Aku udah lupa, tapi aku ingat komentarnya. Lagunya kayak Lagu senam. gitu. Karena ingetnya ke distrik poco-poco gitu. Akhirnya pas kuliah baru belajar bikin lagu tapi dengan peralatan sederhana. Sempat rilis. Judulnya pertama kali itu yang dipublikasi Bukan Sekedar Cinta, yang tadi saya kasih lagi itu versi 2020-nya. Oke, bukan sekedar cinta sobat kreatif. Kita bakal dengar. Bukan sekedar cinta, pakai nafsu. Loh, Keceplosan pagi-pagi. Nggak boleh pagi-pagi. Aduh, nggak nafsu makan maksudnya. ya, jangan salah sangka dulu, Masa teman-teman. jalan-jalan sama pacar cuma jalan doang? Iyalah. Jangan dong. Harus ada keinginan untuk makan gitu ya. Tapi Kak Nini ternyata banyak banget lah ya daftar riwayat hidupnya. Iya. Aku pernah dengar juga gabung di Dewan Kesenian Palembang. Bukan pernah, memang saat ini berada di Komite Musik Dewan Kesenian Palembang. Ya, sekarang. Masih, dan kemarin itu ya karena makanya saya bilang saya itu laporan dengan ketua tentang lagu Selamat Ulang Tahun Palembang, dan mungkin ini sejarah ya. Karena baru kali ini tapi tolong dikoreksi kalau salah. Pertama kalinya ada launching lagu Selamat Ulang Tahun Palembang di hari ulang tahun Palembang. Dan saya juga nggak tahu kenapa teman-teman musisi lain kurang begitu bersemangat bikin lagu tentang Palembang. Saat itu ya cuma saya doang, rasanya begitu ya. Ya makanya itu dilaunchingin. Maksudnya ya, Pak Ketua, Pak Wo kita, wah ini something lah, harus dikenalin ke banyak orang. Intinya begitu. Karena mungkin musisi Palembang banyak, tapi kalau untuk bikin lagu yang khusus untuk Palembang belum kepikiran gitu ya. Iya, betul Karena sekali. kan sekarang nih lagu-lagunya zaman galau gitu ya. Iya. Nangis pagi-pagi gitu, garung-garung dinding gitu ya. Lagu-lagu yang move on ya kayak gitu ya. Iya, benar-benar. Kepikiran apa bikin lagu Selamat Ulang Tahun Palembang, dan sampailah ya Kandi Liso yang duluan. Ya udah deh. Ya aku dului kamu. Ya, sudah lah ya. Aku ya. Aduh. Nah, dan juga ternyata banyak banget nih kalau ngomongin masalah prestasi ya. Pernah juara 3 ajang pencarian bakat di Malaysia ternyata. Iya, Paci. Aduh. Saya Erin taunya bahasa Malaysia cuma betul. Udah. Iya ke, betul. Iya Itu ke. aja gitu Iya ya. ke Upin, iya ke. Aduh, yang botak-botak dua kan suka cari duit malam-malam. Tuyul dong. Itu gimana ceritanya Kak bisa nyasar ke Malaysia? Nyasarnya ke Malaysia itu waktu itu saya ingat betul, malamnya itu saya lagi silaturahim di RCM, studionya Ahmad Dhani. Malam itu begadang dari Isya sampai subuh. Tapi waktu itu Mas Dhaninya lagi sekolah di Rutan. Oh, oke. Ya, saya ke rumahnya itu ngobrol dengan orang tangan kanannya Mas Wawan, pemain bassnya. Terus waktu itu juga ada Dul Jailani. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, di situ saya dapat informasi tentang ada ajang pencarian bakat di Malaysia. Dan di saat itu juga panitianya saya WhatsApp. Orang Indonesia boleh ikut nggak? Ditanya balik, kamu bisa nggak ke sini? Bisa, saya bilang. Padahal waktu itu belum pernah, aku udah tahu menau soal Malaysia.
Paspor punya nggak waktu itu? Paspor udah punya. Oh, paspor udah punya. Udah punya paspor. Jadi pulang ke Palembang, besoknya lusanya langsung ke sana ke Malaysia buat audisi doang. 1 hari balik lagi. Seminggu sesudah itu dikasih tahu bahwa saya menjadi salah satu semifinalis terpilih lah. Singkat cerita, saya ada sekitar 30 atau 20 orang. Saya bertahan 3 bulan sampai ke final, akhirnya juara 3. Satu-satunya orang Palembang, satu-satunya orang Indonesia, dan semuanya biaya sendiri. Wow, ya yang aku bayangkan adalah ketika Kak Andi bilang, itu balik lagi pulang pergi tiket pesawat gitu ya, berapa? Nah, itu sebenarnya itu yang jadi pertimbangan pertama kenapa saya mau ke sana, karena biaya ke Malaysia itu lebih murah daripada ke Jakarta. Oh gitu. Ongkos pesawatnya. Oh, makan aku yang tidak pernah ke negeri tuyul 2 itu. Makanya saya berani. Sebenarnya duit pas-pasan sih. Cuma karena saya tahu tiket pesawatnya murah, kadang-kadang lebih murah daripada ke Jakarta, makanya saya berani. Oh, oke. Jadi ke sana, tapi sempat kecele juga. Jadi waktu dari bandara mau ke lokasi tujuan, itu kan saya nggak tahu tuh. Dikirimin Grab sama panitia. Ternyata saya dikibulin sama Grabnya. Jadi saya bayar itu hampir 500.000 loh. Wow. Dari bandara menuju ke lokasi tempat ini audisinya. Wah, mahal juga ya ternyata. Mahal banget ternyata. Ya begitu tahu sekarang nggak sampai segitu. Wah, berarti gue dikibulin, brengsek. Kamu ya coba kemarin pakai bahasa Melayu ya. Awak tipu saya. Dan belum berakhir sampai di situ ceritanya. Jadi begitu sudah sampai di sana, singkat cerita saya kekurangan uang untuk tidur di hotel. Oke. Ya, sebenarnya ada, cuma saya takut karena saya uang pas-pasan karena besok harus pulang. Takutnya nanti biaya naik mobil ke sana mahal nih gitu. Akhirnya saya nggak bisa bayar hotel, saya tidur di toilet. Aduh. Sampai pagi. Saya tidur di kamar di WC. Di salah satu, aduh. Bayanginnya gimana tuh ya? Nggak kebayang lah, keluarga pada nelfonnya di mana, aman. Mereka nggak tahu saya tidur di toilet kok. Nggak tahu mereka. Ya, Nasib baik paginya saya masih bisa nyanyi karena waktu tidurnya nggak nyenyak kan. Biasanya suara ya. kering kan. Ya. Aduh, benar-benar perjuangan banget nih. Tapi kalau di Malaysia kemarin abis dari situ karantina nggak sih peserta-pesertanya? Oh iya, makanya stay di sana itu 3 bulan karena ini disediain tempat. Oke, ada cerita menarik nggak sih pas di karantina? Ada. Apa tuh? Ada. Yang paling menarik itu pas grand final. Aduh, nggak enak nih sebenarnya. Si Fulan lah ya. Iya, kenapa? Jadi ada ada asisten produser di situ, orang Singapura, perempuan. Begitu terakhir kan kita dikasih kamar satu-satu tuh, dikasih kamar satu, tiba-tiba dia ngecek tugasnya, Mas Andi apakah sudah ready, everything oke, saya bilang, udah begitu dia cek, terus pintu kamar saya dikunci, kenapa dia nggak keluar ya gitu ya, pas pintu kamar dikunci, terus dia ngomong mungkin nanti kita setelah ini mungkin kan nggak ketemu lagi, terus dia mau peluk ke saya, kayaknya ada something different. Saya kaget kok dikunci ya gitu ya. Kayaknya mungkin dia punya feeling lebih ya, tapi selama ini nggak berani ngomong. Mungkin di hari terakhir ya gambling aja kan. Kalau ternyata Andi ngerespon lanjut, kalau enggak ya udah pulang ke negara masing-masing gitu kan. Begitu dia mau peluk, saya bilang, aduh maaf, aku nggak bisa. Tapi itu posisi udah punya pasangan ya sih? Saya kan sudah punya keluarga. Iya. Saya sudah anak saya udah 2. Dia tahu nggak ya kalau yang mau dia tahu. Oh gitu. Dia tahu saya punya anak istri, dia tahu. Dia tahu. Jampi-jampinya kuat berarti ya. Nggak tahu lah, wallahualam lah ya. Udah ngomong, udah maaf saya nggak bisa katanya. Akhirnya dia mukanya nggak enak banget. Terus dia juga ngomong, maaf ya mungkin saya yang terlalu modern. Nggak apa-apa, saya ngerti katanya. Tapi mohon maaf, mohon saya dimengerti juga. Sudahnya nyesel juga ya. Rezeki pada saya. Ada nggak boleh. Aduh, ternyata. Ay lanang sama saya. Aduh, kedistrakan jadi. Tapi kemarin kan itu dadak-dadakan gimana tuh respon keluarga? Ya mendukung aja sih. Mendukung aja karena dalam rangka sebenarnya kan ya untuk masa depan juga kan. Please lah, kalau menang bakal cair banyak nih Mia. Aduh, itu sebenarnya balik modal doang. Oh, balik modal doang. Tapi untungnya adalah saya punya banyak network yang berkelas di sana.
banyak. Cuma waktu ditawari gabung di industri musik sana, setelah 3 bulan saya melihat kayaknya kurang meyakinkan diri saya untuk bisa di situ. Karena kulturnya berbeda, kultur musiknya. Jadi waktu di sana itu saya sempat meeting sama produser yang kalau di sini kelas Melly Guslau lah ya. Dia berkelas banget. Terus dengerin demo lagu saya kurang lebih 5 atau 6 lagu saya saya kasih, terus komentar pertamanya gini, Rin. Mas Andi, tak ada ke lagu yang dari minor. Jadi dia minta lagunya di sana tuh habitnya minor. Wah, saya nggak ada, lagu saya mayor semua. Saya bilang, walaupun lagu Patah Hati kami Indonesia itu mayor. Dia tahu Dewa kan, saya bilang coba deh kakak denger Pupusnya Dewa itu lagu Patah Hati tapi dari mayor, nggak minor-minoran, nggak cengeng gitu. Kita orang punya formula beza lah katanya. Orang Melayu tuh kena lagu yang minor gitu. Oh iya ya, akhirnya karena juga saya nggak kurang begitu ini untuk stay di sana ya. Ya udah saya lewatin akhirnya kesempatan itu. Kurang klop ya ternyata. Kurang klop karena waduh nggak bisa ya. Mungkin kalau saya masih bujang sih saya stay di sana. Gitu ya. Karena ini Rin, karena kemampuan saya produksi musik itu bisa jadi sesuatu di sana. Gak mungkin kalau sebagai artis di depan panggung saya nggak berharap banyak lah ya. Saya juga mengerti lah bagaimana kan. Jangan dikasih kode. Tapi kalau balik layar sebenarnya bisa jadi duit banget. Cuma ya nggak bisa stay saya. Untung nasib baik ternyata saya pulang pandemi kan. Iya benar karena itu kan tahun kemarin ya. Iya. Mulai habis dari situ pandemi melanda, mulailah berimajinasi membuat lagu ulang tahun Palembang tadi ya. Pulang dari situ mulai imajinasinya kemana-mana ini. Duh, sobat kreatif ya, ternyata banyak banget cerita yang menarik dari Kak Andi Liso nih sobat kreatif. Dan tadi Erin udah bilang ya kita bakal dengerin lagu dari Kak Andi Liso sobat kreatif. Ini yang mana dulu nih? Karena Erin punya 2 ya, ada Lelaki Pencemburu sama Bukan Sekedar Cinta. Kalau yang paling baru itu Lelaki Cemburu. Oke, jadi nanti ada Lelaki Cemburunya nanti. Aku sukanya yang kayak gitu, ngasih pilihan, yang dipilih nggak bakal keputar. Oke deh, sobat kreatif, kita dengerin dulu satu lagu dari Kak Andi Liso. Ya, abis ini kita bakal balik lagi stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Cinta, kau dekap hati tak berdaya. Saat jiwaku mengeluh, menantimu tiba untuk mengerti aku. Dan waktu pun terus melaju, seolah meyakinkan hati untuk selalu setia menunggu tanpa batas waktu untuk memilikimu. Dan coba pahami
Lah, ini kan batuknya udah bener. Masa hi. Bukan gitu. Maksudnya etika. Etika. Walaupun batuk itu ada etikanya. Jadi kalau kamu batuk, pakai masker. Nah, kalau nggak ada masker, kayak gini nih. Tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Atau nih, tisu. Tutup mulut dan hidung kamu pakai tisu kalau lagi batuk. Nah, kalau udah habis digunakan, tisunya jangan dibuang sembarangan. Buang tisunya di tempat sampah. Tapi ada yang lebih penting lagi nih. Setelah batuk, agar kita terhindar dari penyebaran kuman, virus, dan bakteri, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir kurang lebih selama 20 detik. Paham kan? But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared at all. You look happy and healthy, not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath, I've lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it, but I guess good for you. Good for you, I guess you moved on really easily. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. We hug and yes, we make love and always just say goodnight. And we cuddle, sure I do love it, but I need your lips all night. Can you kiss me
lipstick, lip gloss, hickeys too. Kiss me more. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, oh, it's just principle. Baby, hold me, 'cause I like the way you move. Oh, oh. Boy, you're at your name, I can do the same. Oh, I love the taste. La 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 la. I love my tongue, I want it. Boy, you're at your name, I can do the same. Oh, I love the taste. La 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 la. I love my tongue, I want it. Give me a buck, need the Gucci store. Push your limit, now you ain't good enough. All your fellas say that you lost without me. All my shorties feel like I dodged the county. Coughing with you feel like jail, buddy. I can't even exhale, buddy. Cookie like holy grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught dipping with your friend, you ain't even had man lying on you, you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control them so the pays if I throw back all this cash for real. Drama make you feel fantasy and whip a bill. It's all I can give you. Kiss me more. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, oh, it's just principle. Baby, hold me, 'cause I like the way you groove. Oh, 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 darling. Boy, you write your name, I can do the same. Ooh, I love the taste. Oh, la 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 la. I love my tongue, I want it. Boy, you write your name, I can do the same. Ooh, I love the taste. Oh, la 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 la. I love my tongue, I want it. Your systems are offline. Morning Live Chat. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 Urban Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Morning Live Chat Special Weekend. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita balik lagi di Morning Live Chat Belajar Sumba ya, karena hari ini hari Sabtu Special Weekend berjaringan, disiarkan langsung dari RRI Pro 2 FM Network Sebelajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Dan kamu juga bisa streaming di aplikasi kita RRI Playgo yang bisa kamu download di App Store atau juga Play Store kamu. Atau kamu juga bisa langsung nonton YouTube kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. And Erin masih bareng sama Kak Andiliso. Say hi pagi dulu Erin. untuk salah satu musisi di Palembang yang kayaknya cerdas ya dia ya, berpikir. Kayaknya ya. ini. Kayaknya, karena orang biasanya kalau lewat kayaknya cerdas nih. Kan. Orang lihat dari kayaknya dulu nih ya. Becaknya Iya, karena kan kalian cuma lihat di YouTube nih Sobat Kreatif ya. Kayaknya cerdas nih ya, tapi beneran kok, beneran. Dia benar-benar cerdas Sobat Kreatif. Karena tadi udah kayak kayaknya semuanya udah dimakan deh, kayak mulai dari gitar, dia pernah main gitu. Sekarang juga jadi vokal, terus ngarang lagu juga bisa ya. Iya. Tapi kalau seluruh lagu dari Kak Andiliso itu produsernya sendiri atau dari orang lain ada? Sebagian besar saya sendiri memproduseri. Saya sebagai eksekutif produser yang membiayai sendiri. Terus kemudian saya sebagai produser yang mengemas musik itu mau gimana dan kemana. Tapi ada juga beberapa yang saya minta bantu, kayak contohnya lagu Budak Lorong, lagu Palembang saya yang kedua, itu saya minta support orang Jogja. Jadi saya minta petunjuk. Saya nggak pernah bikin dangdut, itu Budak Lorong kan dangdut ya, pop koplo lah. Enggak, dia bukan dangdut klasik tapi pop koplo kekinian. Jadinya saya minta bantu. Terus lagu yang tadi Erin lihat ada Lelaki Cemburu, satu lagi yang baru rilis beberapa bulan lewat, itu saya minta bantu produsernya, namanya Adi Nut, seorang komposer di Jakarta yang juga dia mengarrange lagunya si Al. Oh oke. Kesayanganku. Itu dia dicampur tangan juga di situ. Oh oke ternyata. Nggak semuanya sendiri. Nggak semuanya sendiri ya. Tapi rata-rata semua lagunya adalah yang nulis Kak Andiliso sendiri. Iya, ya? tapi duit saya sendiri. Iya. Mandiri sekali dia ya, mulai dari lomba biayain sendiri gitu ya, pergi sendiri, bikin lagu sendiri, produser sendiri. Tapi nggak apa-apa, royaltinya juga sendiri. Gitu. Nggak apa-apa ya. Nah tapi dari seluruh lagu yang Kak Andiliso bikin ya, itu
nulis lagunya sesuai ada yang pengalaman pribadi nggak sih? Oh banyak. Oh, banyak. Banyak pengalaman pribadi. Ya kalau songwriter pasti inilah ya. Saya pikir sama lah. Kalau bikin lagu dari kejadian yang sebenarnya dari reality itu lebih enak. Tapi kalau misalnya bikin lagu by order ngarang juga ada beberapa yang ngarang-ngarang aja. Tapi memang lebih ideal ketika bikin lagu pakai hati itu karena nanti di proses pembuatan lagu orang yang denger juga bisa dapat rasanya. Rasa vanila, rasa pisang, rasa apakah itu? Taruh. Jangan bikin aku traveling pagi-pagi ya. Kayak gitu Rin. Oke. Nah tapi kalau lagu yang tadi Erin puter nih yang bukan sekedar cinta itu gimana tuh ceritanya tuh? Pengalaman pribadi atau gimana tuh? Sebenarnya lagu lama ya, lagu lama banget itu saya rilis waktu itu tahun 2005. Erin kelas berapa SD ya kali ya? 2005 itu Rin pertama kali rilis, tapi ya produksinya ya seadanya banget, masih sederhana ya. Bisa dibilang jelek banget lah produksi saat itu. Tapi kan zaman itu orang bisa produksi sendiri di rumah, bikin lagu sendiri, rekaman itu kan jarang. Udah wah banget itu. Udah wah, diterima. Saya masih inget tuh dulu mic-nya aja pakai merek Mitochiba. Mic DVD. Ih, lama banget. Iya, udah lama banget. Lama banget itu. Lo tahu kan merek Mitochiba? Bayangin aja gue rekaman gue pakai mic itu ya, gue rekaman dulu. Wow, lama banget ternyata ya. Udah lama 2005. Ya itu based on pengalaman juga lah. Iya, zaman-zaman itu mulai jatuh cinta kan. Iya. Setelah jatuh cinta menikah, woi saro rupanya. Enak ngelihat orang aja gitu Iya, ya, di post kayak enak ya, seluruh orang mah ngasih tahu yang enak-enak, yang nggak enak nggak dikasih tahu. Nggak Tapi dikasih ada tahu. sih yang enak juga nggak dikasih tahu ada. Tapi ya entahlah ya. Tapi dari yang kayak bukan sekedar cinta, yang kayak gitu dari semua lagu, pernah nggak sih mungkin pengalaman kayak pacaran tapi terus tiba-tiba bikinin lagu untuk pacarnya kayak gitu? Oh ada, buat istri malah. Oh buat istri. Dan lagu itu yang paling sering diputar di RRI hampir tiap hari. Oh, kayaknya aku yang muternya bukan sih? Mahar. Oh, oke. I know. Kalau Iya. mau siaran malam-malam lagu itu yang diputar Iya. juga. Oh, bener-bener. Iya, itu. Jadi lagu itu buat Istri ternyata. buat istri. Aduh. Tapi ceritanya memang basically adalah itu kan mengangkat tentang tradisi pernikahan di Palembang yang zaman dulu tuh maharnya songket. Kalau sekarang kan nggak, jadi antar-antaran aja kan. Maharnya songket, dan itu ketika bikin lagu itu sebenarnya terinspirasi kisah saya menikah. Jadi sebenarnya lagu itu untuk buat istriku. Hai istriku. Oke, jadi bukan royalty. istri ya, istri aja ya. Hai istriku gitu ya. Benar-benar ternyata ya rezeki istri gitu ya. Iya. Kalau mau nyenengin hati istri pasti ada aja. Ada aja. Tolong ini kode ya. Ya itu lagu mahar buat istri. Oh ternyata. Tapi di lagu itu berapa lama bikin lagunya kalau yang mahar? Oh itu mungkin kurang lebih 1 bulan. 1 bulan sama. Berkolaborasi dengan musisi Lampung namanya Pila Project. Jadi kalau denger lagu itu ada perempuan yang nembang kan. Itu teman dari Lampung. Nama bandnya Pila Project, beneran lagi main ke Palembang. Mereka lagi ada gigs. Saya yang nodongin. Lu bisa nembang kan sini aja. Langsung record. Oh ternyata itu dari proses recordnya semuanya sampai finishing 1 bulan. 1 bulan. Satu bulan. Rilisnya ada tanggal khusus nggak sih kalau lagu? 29 November 2017 launchingnya. Launching ada kejadian khusus nggak sih, kayak mungkin itu pas tanggal nikah atau tanggal apa atau Hari ulang tahun saya. Oh, dipikir hari ulang tahun istrinya. Ternyata hari ulang tahun. Ya bikinnya lagu itu dibikinnya Oktoberin. Jadi oke, setelah sampai 1 bulan akhirnya kita pengen launching waktu itu, pengen launching aja bertepatan dengan hari ulang tahun kan. Dan itu bertepatan pertama kali lagu pertama saya menggunakan brand Andiliso. 2017. Sebelumnya saya berhenti bermusik. Sekitar 5 tahun lah berhenti. Itu kenapa? Karena dulu kan pernah masuk industri rekaman ya di Jakarta ya, ternyata gagal. Ternyata gagal, jadi saya berpandangan musik gak ada guna. Ngapain gue bermusik, udah terbukti gue gagal gitu, gak jadi duit gitu kan. Ternyata 5 tahun kemudian saya menyadari bahwa sebenarnya nggak salah, tapi ternyata mindset bermusik untuk cari duit jadi artis selebriti itu nggak cocok buat saya. Makanya saya ada atas nasihat seorang teman, kayaknya sepertinya musik ini adalah hobi buatmu gitu. Sepakat saya. Akhirnya saya mau menyalurkan hobi lagi, bermusik, berkarya, which is itu adalah mensyukuri juga bakat yang ada pada saya kan. Allah kasih bakat seperti itu, pasti ada gunanya.
Ya, jadi mindset bermusik sekarang itu ya nyalurin hobi. Kalau ternyata hobinya itu menghasilkan, Iya. ya alhamdulillah. Tapi which is walaupun itu hobi ya saya kerjain bener-bener. Biar kalau ada sesuatu yang tidak kena di hati saya nggak terlalu kecewa. Oh, bener-bener. Jadi mindsetnya Andi Liso itu adalah dia bukan selebriti, bukan artis. Andi Liso adalah seorang seniman, insan seni yang berkarya. Ya untuk memberi manfaat banyak orang, menyenangkan hati sendiri dan hati orang lain. Gitu doang. Tapi sekarang kesibukannya selain bermusik apa lagi nih? Ya, Jadi ayah yang baik untuk anak-anak. Ya pastilah ya. Saya di rumah kan buka studio ya. Saya terima jasa inilah. Ini baru 2 hari, baru semalam saya selesai produserin ada band Palembang. Oh, oke. Namanya Trisula. Dia bikin lagu judulnya Pempek Pot-Pot. Oh. Pempek Pot-Pot. Dan saya yang produserin. Baru selesai projectnya. Ada lagi project berikutnya menanti. Mungkin pendingan ada 5 lah yang lagi ongoing sekarang jalan. Ya gitu sih. Sementara masih full di musik. Sama nge-YouTube ya teman-teman ya, mampir ya ke channel saya ya, Andi Liso Entertainment ya. Subscribe. Iya. Dan like-nya ditunggu. Gitu. Dengan Anda mensubscribe dan streaming karya-karya saya, Anda membantu dapur saya ngebul. Dan membantu istri saya tersenyum lebih. Iya. Aduh ya. Nah tapi di lagu yang satunya lagi nih, karena kan Erin punya 2 lagu nih di pagi hari ini. Yang Lelaki Pencemburu itu dari mana? Lelaki Cemburu itu sebenarnya adalah bukan lagu saya. Oh, oke. Tapi itu ada lagunya Bang David Damhuri. David Damhuri ini adalah seorang songwriter juga di Palembang, which is yang saya tahu dia adalah pamannya Ridho Roma. Oh, oke. Iya, dia juga, tapi dia nggak main di dangdut ya, dia banyak bikin ini. Dia telepon, memang kita temenan. Awalnya pertama itu waktu itu kita pernah bikin demo untuk lagunya dia dikasih untuk keponakannya Ridho, tapi ternyata nggak cocok. Akhirnya berlanjut silaturahim. Suatu ketika dia telepon, kayaknya aku ada lagu yang cocok nyanyiin itu elu. Akhirnya singkat cerita ketemu, oh iya nih kalau karakter begini harus saya yang nyanyi nih gitu. Akhirnya dia setuju ngobrol-ngobrol masalah teknis, ya udah jalan. Oke, ternyata ada. Iya, tapi kak gimana nih biaya produksinya? Tenang. Tetap ternyata beliau yang menjadi eksekutif produser yang modalin semuanya. Kayaknya di semua lagu saya teman-teman di YouTube kalau lihat lagunya itu kredit title-nya semua saya buat. Song itu kredit title lagu, kredit title video klip. Jadi tahu tuh siapa yang terlibat dalam itu. Oke, Sobat Kreatif, kalau kamu penasaran ya, kira-kira gimana sih lagunya Lelaki Pencemburu? Ini nih Erin kasih nih, Lelaki Pencemburu dari Andi Liso. Aku lelaki yang lemah hatinya, kadang mudah timbul rasa curiga. Harus ku akui memang susah untuk mengendalikan diri ini. Mungkin aku bukan satu-satunya yang punya rasa tak percaya, karena engkau wanita yang mudah luluh dan jatuh hatinya. Aku tak bisa
lagunya dari Kandeliso yang lelaki pencemburu, ternyata agak posesif ya. Agak posesif ya ternyata. Iya. Tapi kalau Kak Andi sendiri orangnya posesif nggak? Iya haruslah. Haruslah. Udah jadi istri loh gitu. Iya harus. Tapi kalau di mata Kak Andi sendiri kalau lagi pacaran cowok yang posesif itu gimana? Nggak sehat juga, Sehat kan ya? belum jadi istri kan, dan biasa aja lah. Yang penting saling percaya. Saya juga dengan istri sekarang posisinya begitu lah, gitu. Nggak berlebih-lebihan banget. Tapi ya harus cemburu. Bahkan Rasulullah pun bilang ada beberapa orang yang dilaknat karena kalau tidak cemburu. Seorang suami tidak cemburu ketika istrinya didekati orang lain. Terus seorang ayah yang tidak cemburu ketika anak perempuannya diapa-apain orang lain, itu orang yang dilaknat. Jadi cemburu itu wajib sebenarnya. Tapi lihat konteksnya. Gitu iya. Ya. Oke. Nah, ternyata ada yang gabung di live chat YouTube kita nih. Ada Kirana Aurelia. Hai Kirana ya. Duh, katanya aku ngikutin cerita tentang kakak loh, mulai dari gitaris Brown Season, terus juga radio band, sampai jadi solois. Berarti lah tuh punya keren katanya, yang bukan sekedar cinta. Oh iya, makasih Kirana, makasih. Ternyata salah satu fans kakak berarti ini ya, mulai dari gitaris Brown Season. Oh, itu band pertama ya? Pertama kali. Kok tahu ya dia ya? Ternyata ada tua berarti Kirana ya? Iya makanya. Oh ya, ada kepala 3 berarti gitu ya? Oke, ternyata makasih Kirana sudah mengapresiasi dan mengikuti perjalanan saya. Makasih banget. Katanya kakak kan jago bikin lagu. Bisa bikin lagu mendadak gak sih? Mau kasih challenge nih, bikin lagu spontan tentang Pro 2 dong. Oh, bisa asal ada duitnya. Okay. Aduh, ya. Tolong pagi ini kita minumnya yang gak berasa. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita coba nanti Kirana, ya. Nanti kita coba nih. Terus yang bikin Erin penasaran juga nih, kakak kan sekarang di dunia seni ya. Iya. Nah, kalau anak-anak sendiri udah mulai ada ketertarikan gak sih sama dunia? Ada. Dua-duanya itu kayaknya DNA saya mengalir. Berarti bener anaknya gitu ya. Iya, yang nggak bisa dipungkiri juga lah. Memang ayahnya pelaku seni kan. Jadi anak juga ketertarikannya di musik itu, walaupun masih kecil udah terlihat banget. Terlihat banget. Dari berapa beradik tuh? 2 saudara dia. 2 saudara. 2 saudara. Yang satu masih bayi lah, masih setahun setengah. Yang bungsu, yang abangnya mamasnya udah 7 tahun. Oh, dari mamasnya kayaknya udah mulai ada ketertarikan. Udah ya? sangat. Ini di vokal atau di apa? Ya anak kecil lah, semua dicobain kan. Iya. Tapi kalau dari Kandi sendiri ada niat gak sih kayak mungkin nanti dimasukin ke les vokal atau nanti kemana gitu? Ajarin sendiri deh. Iya. Okay. Ajarin sendiri. Bapaknya Dan terus les vokal gitu. Diedukasi dari awal, musik hobi aja. Oh, oke. Iya. Biar lebih ini ya, lebih ideal. Kebenaran keluarga kita tuh kayak gitu. Ayah tuh hobi aja, tapi memang dikerjain betul gitu kan. Karena benar-benar mungkin orangnya yang di keluarganya idealis ya, jadi benar-benar yang ini nih untuk hobi aja dek gitu ya. Iya, biar ini aja sih ya mungkin teman-teman tahu lah, di musik itu kan nggak gampang kan. Kalau mau serius berprofesi sebagai musisi itu nggak gampang gitu. Malah ada sebagian orang bilang lebih gampang mending kerja kantoran aja gitu. Bener. Ya nggak apa-apa, boleh. Memang kalau mau sebuah penghasilan dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi ya bekerja di kantor, lebih pasti gitu. Nah, kalau di musik karena ketidakpastiannya itu makanya bukan berarti dia nggak boleh. Saya bilang hobi aja. Biar nanti dia besar dia tetap kerja lah. Tapi sebagai musisi, terus juga pelaku seni, terus juga yang tinggal di Palembang ya, harapannya buat para seniman di Palembang nih apa nih Kak? Berkarya aja. Karena tugas utama seniman itu berkarya aja. Berkarya. Tugas utama, job desk pertama seorang seniman itu adalah berkarya. Jadi ya pesannya, ayo berkarya rame-rame, bikin besar kota Palembang lewat karya, biar kita bisa dikenal sampai ke level dunia. Harapannya seperti itu. Nggak ada lain lah, berkarya aja. Karena memang mungkin Erin juga sebagai penyiar radio memantau lah musisi-musisi yang berkarya untuk Palembang itu masih sedikit sekali kan. Bener. Sedikit sekali. Mungkin ada perlu dibangun kesadarannya. Saya nggak tahu lah faktornya apa. Tapi saya mau ambil bagian duluan. Saya mau mulai duluan. Sudah ada 3 atau 4 lagu tentang Palembang yang saya buat. Baik itu berbahasa Indonesia, bahasa Palembang saya buat.
Dan ternyata diterima cukup baik. Saya bilang diterima cukup baik karena di lagu tentang Palembang itu di channel YouTube saya penontonnya ada 3.000, 2.700, ribuan lah. Untuk sebuah lagu Palembang itu pencapaian yang menurutku cukup lumayan. Lumayan banget gitu kan. Karena kalau ngelihat anak-anak muda sekarang ketertarikan sama musik lokal yang benar-benar nyeritain Palembang kurang ada ya. Iya. Makanya saya masuk ke dunia remaja. Segmennya saya adalah saya Andi Liso sebagai musisi Palembang ya tentang lagu Palembang masuknya ke segmen remaja. Kalau yang formal-formal kan sudah ada ya. Benar-benar. Saya masuk ke yang tidak ada saja. Oke, benar kan aku bilang ternyata dia cerdas. Dia mencari celah-celah gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kedepannya nih nanti ada project apa nih? Spoiler dikit. Ke depan lagu Palembang yang tadi offline kita bicarakan. Lagunya sudah selesai, cuma saya belum bisa mengeksekusi video klipnya sehingga belum dikeluarkan. Judulnya Cuma Pempek Yang Ngerti Perasaanku. Itu melibatkan proses produksinya, saya mengaransemen sendiri, tapi keyboardnya itu adalah diisi oleh Bang Ipul. Bang Ipul itu adalah seorang arranger yang semua lagu Palembang di tangan dia ngetop. Ya Saman, Ya Salam, Palembang Darussalam. Dan sekarang dia berada di Bandung lagi bikin project garapin lagu-lagu orderannya Charlie ST12. Ya namanya Bang Ipul. Jadi di lagu itu ada keterlibatan Bang Ipul. Ternyata gitu ya. Dan tetap dibayar. Iya pasti, nggak ada. Harga teman harusnya lebih mahal karena dia tahu perjuangannya gitu ya. Jangan minta diskon mulu. Oke Kak Andi, thank you banget untuk sama-sama Erin, RRI terima kasih banyak. Seru banget loh, semoga nanti proyek kedepannya semuanya sukses ya, berjalan dengan lancar. Amin, mohon dukungannya ya RRI ya. Ya pasti dong ya, mari kita dukung musisi-musisi lokal Sobat Kreatif ya. And thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari tadi ya. Dan morning live chat kita pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Network Sebelaja Sumba, Sobat Kreatif Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Ya harus sampai di sini aja untuk pagi hari ini ya. Dan stay tune terus pastinya di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Erin harus pamit undur diri bareng sama Kak Andi Liso ya. Dari Jalan Kawasan nomor radio 2 kilometer 4 Palembang, Erin Azali dan Kak Andi Liso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.